Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sidang jemaat yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Pendeta Mariana STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Jemaat dipersilakan berdiri dan menyanyi PKJ nomor 19 ayat 1, Mari Sembah. Allah yang akbar, agungkanlah, karunia besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Kita mulai. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Disilahkan duduk. Jemaat Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 150 yang akan kita baca secara berbalasan. Haleluya! Pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita puji Tuhan dari NKB nomor 3 bait pertama, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia
Marilah kita kembali berdiri untuk mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, demikianlah hukum Tuhan. Berbahagialah. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Tidak seorang pun di antara kita yang terluput dari melakukan dosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang pengasih dan penyayang, kami mengaku dan menyesal di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan melawan kekudusan dan kebenaran-Mu, dan bahwa kami tidak dapat membebaskan diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dengan apa yang telah kami lakukan dan tidak kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah. Kami ternyata tidak melakukan kehendak-Mu, tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, serta tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kristus, ampunilah dosa-dosa kami. Kristus, ampunilah dosa kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus, ampunilah dan kasihanilah kami. Perbaharuilah dan tuntunlah kami, agar kami bersukacita dalam kehendak-Mu dan menuruti jalan-jalan-Mu demi kemuliaan-Mu yang kudus. Amin. Berita anugerah pengampunan. Jemaat yang terkasih, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih telah menyerahkan putranya, yaitu Yesus Kristus, lewat kematian dan kebangkitannya. Demi keselamatan kita dan demi Kristus, Ia mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bukalah hatimu dan bertobatlah. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat pertama sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur,
yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Selaku pelayan gereja yang terpanggil dan diteguhkan, dan atas kuasa Yesus Kristus saya memberitakan kepada jemaat sekalian anugerah pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kepada kita. Kita memuji Tuhan. Dari pelengkap kidung jemaat 38 bait pertama, dosa dunia hapuslah. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Setelah seminggu lamanya Engkau memberkati kami dalam rupa-rupa aktivitas. Lalu saat ini Engkau kembali mempersekutukan kami dalam ibadah hari Minggu, sekalipun masih harus melalui media virtual. Tapi tidak ada satupun hal yang akan membatasi kuasa-Mu Tuhan. Karena itu sekalipun masih dari rumah masing-masing kami percaya, lawatan Tuhan akan selalu sempurna dalam hidup kami. Karena itu tiba saatnya kami akan kembali membuka, membaca, dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan yang adalah landasan ibadah kami saat ini. Mari Tuhan memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kebenaran firman yang akan kami buka, baca, renungkan saat ini akan benar-benar menerangi hati pikiran kami, akan menjadi kontrol hidup kami, akan benar-benar menjadi suluh dan pedoman dalam langkah juang kami. Karena itu berkati kami, berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu. Lalu bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami sampaikan kepada Bapa di surga. Amin. Bagian firman Tuhan dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai 43. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai 43. Kesaksian firman Tuhan bunyinya demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan lalang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang-orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya lalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya sudah sedikit lupa ya, sudah minggu keberapa saat ini kita melakukan ibadah secara virtual. Satu hal yang terus membekas dalam ingatan adalah penyertaan Tuhan terus sempurna sampai detik ini. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan kembali diperhadapkan dengan sebuah tema, yakni bertumbuh dalam firman sehingga tetap berbuah baik. Ini tema seragam Gereja Toraja Mamasa untuk minggu ini. Bertumbuh dalam firman sehingga tetap berbuah baik. Dan ini dijelaskan melalui perumpamaan tentang lalang di antara gandum, ya. Lalang di antara gandum. Bapak Ibu, ada orang bijak yang berkata seperti ini. Menanam gandum pasti saja ada lalang yang tumbuh. Sekalipun yang ditabur, yang ditanam itu adalah benih gandum yang baik, pasti saja ada lalang yang tumbuh di sela-sela gandum. Menanam lalang tidak akan muncul gandum.
Tapi ketika menanam gandum pasti muncul lalang. Tapi ketika kita menanam lalang, satu bulir gandum pun tidak akan pernah muncul. Ya. Artinya Bapak Ibu, bagaimanapun maksimalnya kita menabur kebaikan, pasti saja ada tantangan. Ya. Pasti saja ada yang tidak senang. Ya. Tetapi ketika kita menanam kejahatan, sudah dipastikan tidak akan ada kebaikan. Sekali menanam lalang, yang tumbuh akan lalang. Tetapi sekalipun kita berusaha semaksimal mungkin untuk menanam gandum, pasti masih akan muncul lalang di antaranya. Apalagi kalau yang kita tanam itu memang lalang. Ya. Kalau memang kejahatannya ditanam, jangan pernah harapkan kebaikan. Menanam kebaikan saja masih juga ada muncul hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi kalau yang kita tanam itu memang lalang, ya. Jadi filosofinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan antara lalang di antara gandum, maksudnya lalang di antara gandum, ya. Bukanlah hal yang sulit bagi kita untuk menafsirkan perumpamaan ini, Bapak Ibu, sebab penjelasan dari perumpamaan ini sudah disampaikan dalam ayat selanjutnya, ayat 36 sampai 43 itu penjelasan dari perumpamaan. Ya. Yang menabur itu adalah anak manusia. Yang dimaksud anak manusia adalah Yesus, ya. Dan ladang itu adalah dunia di mana gandum itu ditaburkan. Dan hamba-hamba yang akan melihatnya. Ya. Gandum itu adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang itu adalah iblis. Yang memang akan terus hidup secara berdampingan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, memang salah satu sifat dari lalang ini adalah selalu mengecoh. Kenapa saya katakan selalu mengecoh? Sebab memang sangat mirip dengan gandum. Bapak Ibu yang biasa ke sawah, ya, pada saat padi sudah mulai berbulir, ya, pada saat padi sudah mulai berbulir, pasti kita melihat akan ada lalang. Kalau di kampung mungkin orang biasa istilahkan dengan pare-pare, ya. Pare-pare itu bukan pare tapi pare-pare, artinya tanaman yang mirip dengan gandum, tanaman yang mirip dengan padi, tapi bukan padi yang sebenarnya. Tapi mirip. Ini dimaksud dengan memang salah satu sifatnya itu mengecoh. Kalau orang yang tidak hafal persis gandum pasti susah membedakan. Tetapi nanti pada khasiatnya barulah terasa. Ternyata ini bukan gandum. Rasanya beda, khasiatnya beda, hasilnya beda. Tetapi bukan hak kita untuk membedakannya. Bukan hak kita untuk memisahkannya. Ya. Ini penting. Karena itu ketika ketika hamba-hamba sudah mulai resah, bahwa ternyata lalang ini sangat mengganggu, dia mulai bertanya kepada Tuhan, bolehkah Tuhan kami mencabut lalang ini sebab sangat mengganggu? Ya. Apa jawaban Tuhan? Tidak usah. Biarkanlah dia bertumbuh. Sebab ketika engkau mencabut lalang itu, gandum-gandum yang baik, yang sehat pun akan ikut terganggu. Sebab akarnya sudah terlanjur mengakar di bawah, membaur, ya. Kalau bahasa kampungnya si lili-lili, ya saya tidak terlalu tahu juga bagaimana. Maksudnya sudah bergabung, ya, sudah menjalar bersama. Jadi ketika engkau mencabut gandum itu, mencabut lalang itu, sudah dipastikan gandum pun akan ikut tercabut, akan ikut terganggu. Ya, akarnya akan ikut tercabut ini.
Jadi Tuhan Yesus katakan, jangan sekali-kali mencabutnya. Biarkanlah dia bertumbuh. Ini kata biarkanlah saudara-saudara mengarah pada kasihilah, ampunilah, sayangilah mereka. Ya, frasa ini juga sudah mengarah pada ungkapan Tuhan Yesus ketika dia disalib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Yesus mau menegaskan saudara-saudara, ya. Yesus mau menyampaikan bahwa janganlah kita menghabiskan waktu dan pikiran kita untuk memikirkan bagaimana caranya supaya lalang itu bisa dicabut, disingkirkan, dimusnahkan. Tetapi arahkanlah hati pikiran kita kepada hal-hal yang bisa membuat gandum itu terus bertumbuh sekalipun di tengah himpitan. Bagaimana kita terus memikirkan supaya gandum itu terus bisa bertumbuh sekalipun di tengah-tengah himpitan lalang. Sebab memang sudah dikatakan, di mana gereja dibangun, di situ juga iblis membangun kemah di sampingnya. Jadi tidaklah heran, gandum dan lalang itu akan terus hidup berdampingan. Ya, hanya Yesus, bukan kita yang bisa membedakan. Kita tidak tahu, mungkin saja kita hanya akan melihat tampilan fisik. Ya, tetapi yang tahu persis apakah dia gandum atau lalang hanya Tuhan Yesus. Dan hanya dia juga lah yang berhak untuk memisahkan waktunya nanti. Ingat Bapak Ibu, saat Yesus memberitakan firman di tengah dunia saat dia masih di dunia, iblis pun tidak berhenti berkoar-koar. Bahkan sampai disalibkan. Apakah memang Yesus tidak bisa memusnahkan mereka? Dia punya hak. Dia mampu untuk menyingkirkan, membunuh, memusnahkan semua lalang-lalang itu, semua musuh-musuh itu. Tetapi Tuhan Yesus katakan belum waktunya. Akan tiba saat. Karena itu ya Bapa di sorga, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, memang tidak dapat dipungkiri bahwa hidup di tengah dunia ini kita akan selalu berdampingan dengan lalang. Ya. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu yang harus pertama kita cari tahu adalah apakah posisi kita juga adalah gandum atau lalang? Hanya Tuhan Yesus yang tahu. Dalam kitab Injil tidak ada tempatnya bagi kita untuk menghakimi. Sebab tugas itu adalah milik Tuhan. Ya. Tidak ada hak kita. Ini. Karena itu ketika kita resah, kenapa ini diizinkan terjadi, kenapa virus corona ini masih terus ada dan lain sebagainya. Kenapa saat kita memberitakan Injil ada saja hambatan? Kenapa saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan ada saja yang kurang nyaman dan lain sebagainya? Ya itulah lalang. Tapi apakah kita punya hak untuk mencabutnya? Atau membencinya? Atau menyingkirkannya? Sekali lagi ingat jawaban Tuhan Yesus tadi. Jangan. Biarkanlah juga mereka bertumbuh. Ini kata biarkanlah juga mereka bertumbuh dalam artian Yesus mau katakan kasihilah mereka, sayangilah mereka, ampunilah mereka. Dengan cara itu, ya, dengan cara itu, maka pelan-pelan akar gandum itu akan memisahkan dirinya dari lalang. Dan dia akan tampil menjadi sebutir gandum yang bisa bermanfaat. Sebab bagaimana mungkin kita bisa membedakan gandum itu dengan lalang kalau gandum itu sendiri masih terus berusaha untuk menyingkirkan yang lain. Itu bukan sifat gandum yang baik. Ya. Teruslah berjuang tanpa harus menyingkirkan yang lain, maksudnya begitu. Berusahalah untuk terus bersinar dan bercahaya supaya orang tahu engkau adalah gandum.
kasihilah mereka. Dengan mengasihi mereka, mengampuni, menyayangi mereka, mereka pun akan pelan-pelan menjadi sebulir gandum. Bermanfaat. Ya. Jadi mengasingkan, menyingkirkan, apalagi mencabut itu bukanlah hal yang benar. Dan bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi digarisbawahi Bapak Ibu, jangan menghabiskan waktu dan pikiran kita untuk berusaha mencabut lalang-lalang yang ada. Tapi arahkanlah dan fokuskanlah hati pikiran kita kepada bagaimana cara supaya gandum itu terus bertumbuh dan berbuah. Bukan hanya subur, bukan hanya tumbuh tetapi buah. Apa ciri dari gandum yang berbuah? Ketika gandum itu bisa dinikmati oleh orang lain termasuk lalang sekalipun. Ya. Apa cirinya? Sekali lagi. Cirinya adalah ketika gandum itu bisa dinikmati orang lain. Adakah gandum itu menikmati dirinya sendiri? Tidak. Tetapi dinikmati orang lain. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau mencari tahu apakah kita ini sudah bertumbuh dalam kebenaran. Tidak susah-susah mencari dan mengejarnya. Cukup bertanya pada diri, sudahkah saya bermanfaat bagi orang lain? Sudahkah saya dinikmati oleh orang lain? Ya. Sebab tidak ada pohon yang menikmati buahnya sendiri, tetapi juga dinikmati oleh orang lain. Itulah ciri orang yang bertumbuh. Orang yang bertumbuh dalam firman dan berbuah baik. Ketika sudah bisa dinikmati oleh orang lain. Lalang di antara gandum. Berusaha untuk terus memposisikan diri. Kalau memang engkau gandum, posisikanlah dirimu sebagai gandum yang bisa dinikmati oleh orang lain, termasuk lalang-lalang. Kasihilah, ampunilah. Satu-satunya solusi untuk terus bisa hidup secara berdampingan. Ya. Ada banyak orang Bapak Ibu di tengah muka bumi ini yang tidak puas ketika tidak mencampakkan musuhnya ke dalam penjara. Kalau tidak menggunakan pedang untuk melawan pedang, kalau tidak mempermalukan musuhnya, kalau tidak memfitnah musuhnya. Tapi apakah itu jalan keluar Bapak Ibu? Puas tidak? Mungkin saja puas tapi sifatnya hanya sesaat. Ujung-ujungnya menyakitkan. Sebab Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Bisa saja kita puas tetapi puasnya sesaat. Mengampuni adalah jalan yang terbaik. Sekalipun mengampuni itu kadang menyakitkan. Tetapi buahnya manis. Ada kepuasan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Ketika engkau berani untuk melepaskan pengampunan dari dalam diri. Ya. Jadi jangan selalu bertanya-tanya kenapa saya harus melakukan yang terbaik, selalu saja ada tantangan, halangan, rintangan. Lalang memang tidak akan pernah tercabut. Sebab hanya Tuhan yang akan memisahkan gandum dan lalang. Ketika saatnya nanti. Bukan tugas kita. Lalang itu akan diikat dan dicampakkan ke dalam api. Dan di sanalah ratapan dan kertakan gigi. Dan gandum-gandum itu akan diikat dengan baik. Lalu diletakkan dalam lumbung Allah. Itulah mahkota kemuliaan yang akan diterima oleh setiap mereka yang terus mampu memposisikan diri sebagai gandum-gandum yang baik. Ya, sekali lagi dengan mengampuni, dengan mengasihi, dengan menyayangi. Ya, kita akan mampu menunjukkan diri kita bahwa sebenarnya kita adalah gandum, bukan lalang. Bukankah Tuhan Yesus berkata, saling mengasihilah engkau supaya orang tahu bahwa engkau adalah muridku. Ini penting untuk direnungkan Bapak Ibu, apalagi di tengah-tengah dunia yang terus menawarkan banyak kegelisahan,
banyak tantangan. Di sana sini terjadi bencana, gempa. Belum lagi virus corona yang sampai saat ini masih terus mengancam. Tetapi Allah yang kita kenal sejak dari dulu, Allah yang telah menyelamatkan kita dari dulu sampai sekarang adalah Allah yang sama. Yang akan terus menyelamatkan kita, yang akan terus membentengi kita. Bersahabatlah dengan sebuah hal yang Tuhan izinkan terjadi. Sebab sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pasti baik adanya ketika kita menanggapinya dengan penuh iman. Terus berakar dan berakar. Khotbah ini Bapak Ibu akan saya akhir dengan sebuah cerita singkat. Ya. Cerita ini adalah antara dua orang bapak yang sudah pensiun. Dan tugas atau rutinitasnya sehari-hari adalah menanam sayur dan membersihkannya. Bapak yang satu ini pagi sore menyiram tanaman sayur yang sudah ditanamnya. Dan bapak yang satu ini karena selangnya tidak ada, airnya juga terbatas, dia hanya menyiramnya 3 kali seminggu. Ya namanya juga tanaman yang rajin disiram dan yang kurang disiram Bapak Ibu pasti beda lah tampilannya, pertumbuhannya. Yang pagi sore disiram ini memang pertumbuhannya kencang, subur. Dan yang hanya 3 kali seminggu ini pertumbuhannya juga sedikit kerdil. Maka datanglah hujan lebat. Tanaman yang tumbuh subur ini semuanya terhempas, patah. Ya kan sedikit aneh ya kedengarannya Bapak Ibu. Sedikit tidak masuk akal. Tetapi sudah itulah. Dan tanaman yang hanya disiram 3 kali seminggu ini malah bertahan di tengah hujan deras. Tetap berdiri. Bapak yang pagi sore menyiram tanamannya ini lalu heran. Dia bertanya kepada tetangganya, Pak, kok bisa ya? Tanaman saya yang pagi sore disiram ini kalah. Sementara tanaman Bapak yang kurang subur ini malah tetap berdiri. Apa jawaban Bapak ini? Karena tanaman saya ini Pak jarang saya siram, maka akarnya itu bekerja sendiri mencari air. Ya. Saat dia lapar, saat dia kehausan, akarnya ini mencari air sendiri sehingga akarnya panjang. Ya, sementara tanaman Bapak ini karena disiram terus, jadi akarnya itu tidak bekerja dengan maksimal. Agak kontradiksi ya dengan perumpamaan-perumpamaan atau ilustrasi-ilustrasi yang biasa kita dengar Bapak Ibu. Tanaman yang selalu disiram pasti subur dan yang jarang ditanami, ya sedikit kontradiksi. Tetapi yang mau dikatakan di sini Bapak Ibu, ketika kita selalu diperhadapkan dengan tantangan, maka akar kita akan terus kuat dan kuat. Akan terus menjalar. Dan ketika akar kita panjang ke tanah, maka kita akan terus kuat untuk berdiri di tengah badai. Seperti itulah orang yang mengakar atau berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Badai, tantangan, gelombang yang dahsyat sekalipun tidak akan mampu menghantamnya. Mengapa? Akarnya itu jauh ke dalam. Beda dengan yang tidak berakar. Mungkin saja bangunannya megah, tumbuh, subur. Tetapi akarnya dangkal. Angin sepoi-sepoi sekalipun, tantangan kecil sekalipun, membuatnya harus roboh. Tidak bisa berdaya. Karena itu berakarlah dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, percaya. Tantangan apapun tidak akan pernah membuat hatimu sedikit pun merasa tersakiti, merasa dikecewakan. Sebab kekuatan Tuhan jauh lebih besar. Seperti itulah gandum yang selalu mampu melepaskan pengampunan kepada lalang-lalang yang menghimpitnya.
dia mampu bertumbuh dan semakin besar. Akarnya semakin dalam. Selamat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Diberkatilah kita semua yang boleh terbawa dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Dan biarlah nama Tuhan akan terus kita puji dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mari sejenak kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kita puji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 255, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman Nosea Konstantinopel sebagai pengakuan iman percaya kita di dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerjaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantara para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bagimu Tuhan, hormat dan kemuliaan, kini dan selamanya. Sebab oleh karena kemurahan-Mu lah, kami masih tetap ada sebagaimana adanya kami. Kami bukan hanya ada, tapi juga selalu merasakan berkat dan penyertaan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah himpitan, tantangan, persoalan hidup yang tiada henti-hentinya. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa, Allah yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu baru setiap saat. Karena itu ajar kami untuk terus menjadi saksi di atas semuanya. Sehingga kami pun mampu bercahaya bagi semua orang. Menjadi pohon-pohon yang tumbuh berbuah dan berbuah lebat. Sebagai bukti bahwa kami benar-benar hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati seluruh jemaat-Mu. Lawatlah mereka Tuhan. Tetap perlengkapi mereka semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan mereka untuk memiliki kekayaan firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Sehingga kami terus bisa hidup berdampingan antara satu dengan yang lain. Pergumulan tantangan sekalipun akan menjadi sahabat-sahabat kami yang akan senantiasa saling menguntungkan. Engkau mengunjungi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dalam kondisi mereka masing-masing. Bila mereka akan selalu merasakan lawatan Tuhan. Bentengi mereka dari berbagai bentuk mara bahaya, sakit penyakit, virus corona yang masih terus menggelisahkan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terus menerus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sampai saat ini masih dalam proses pemulihan, baik yang sedang di rumah sakit pun yang sedang di rumah. Berkati Tuhan. Khususnya beberapa orang tua kekasih kami yang sampai saat ini masih terus ada dalam perjuangan untuk kesembuhan. Orang tua kekasih kami, Nyonya Dorce Dapel 1 atau Mama Set. Saya Mas, Ibu kekasih Nyonya Mariati Yance atau Mama Ike Dapel 6 yang juga masih dalam proses pemulihan. Nyonya Adoni, Walilin, orang tua kekasih Mama Joni. Saudara Rati, anak dari Bapak Dr. Dundu Dapel 6. Anak Susantan Dilangi Dapel 9. Bapak Yohanis Mangetan Dapel 7. Penatua Nyonya Mariam S. Randuk Dapel 9. Bapak Penatua Dr. Andus Agustinus Paonganan Dapel 1, Ibu kekasih Ibu Dorcas Dapel 4, Bapak Suleman Tesolon Dapel 1, Bapak Petrus Paul Dapel 6, Bapak Benyamin Sonda Dapel 4, dan segenap keluarga kami yang ada di tempat lain, yang ada di kampung, yang ada di rantau, yang ada di sekitar kota Makassar yang juga sedang dalam proses pemulihan yang tidak kami sebut satu persatu namanya. Tuhan kunjungi, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan. Mereka yang sedang bergumul karena pekerjaan, mungkin saja ada yang sudah di PHK dari pekerjaannya. Ada yang masih sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. Tuhan berkati. Orang yang sedang berjuang atau bergumul karena pendidikan dan lain sebagainya. Diberkati Tuhan. Mereka-mereka yang sampai saat ini masih terus menjadi garda terdepan penanganan virus corona. Tuhan berkati para relawan, donatur, para medis, pemerintah, aparat. Semua yang Tuhan pakai. Diberkati Tuhan. Mereka semua akan terus merasakan pendampingan yang maksimal dari Tuhan dalam melaksanakan tugasnya. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Memberkati kota Makassar.
Memberkati saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana banjir yang ada di Masamba. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Engkaulah sang penguasa alam ini. Akan terus mengendalikan segala sesuatu. Sehingga semua umatmu akan terus terbentengi dari mara bahaya. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, semua yang kami kasihi, orang tua kekasih kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang ada di kampung, yang ada di rantau, dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing, sekali lagi kunjungi Tuhan, berkati. Sebagaimana Engkau memberkati kami sampai detik ini. Saudara-saudara kami yang masih dalam suasana duka cita, khususnya beberapa hari yang lalu Tuhan kembali memanggil orang tua kekasih, Mama Rosa di Lambarese. Tuhan berkati segenap keluarga yang masih berduka sampai saat ini. Biarlah duka ini akan dihentarkan Tuhan kepada damai sejahtera. Semua yang mengambil bagian dalam ibadah saat ini diberkati Tuhan. Bapak Ibu Penatua Semas dari daerah Pelayan 9, tim musik, tim multimedia, saudara tata usaha, saudara koster, diberkati Tuhan. Satpam, diberkati Tuhan. Kepanitiaan, diberkati Tuhan. Kepanitiaan yang ada dalam jemaat dan klasis, diberkati Tuhan. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, ada banyak hal yang kami mau sampaikan, tapi kami percaya bahwa Tuhan mengenal setiap kebutuhan kami. Karena itu jawablah kami Tuhan sesuai dengan ukuran kasih karunia-Mu. Ampuni kami Tuhan. Terima kami yang berdoa. Karena doa yang kami sampaikan ini hanya beralaskan anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 133 ayat 1, Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sayap dan teman. Mari kita berdiri untuk doa persembahan. Ya Tuhan,
Engkau yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kami bersujud menyembah kepadamu dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya bagi pelayanan kasih-Mu, karena jemaat-Mu memberi dengan iman dan sukarela. Berkatilah kami supaya persembahan umat-Mu dapat bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita respon persembahan syukur kita dengan menyanyi NKB 199 ayat 1. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sesuai keputusan rapat BPMJ bersama para koordinator Dapel dan Sub Bidang pada hari Selasa 23 Juni 2020 bahwa apabila Allah berkenan, kebaktian hari Minggu di gedung gereja akan dilaksanakan lagi pada bulan Agustus 2020 sambil mengikuti perkembangan menurut anjuran dari pemerintah, PGI, dan arahan dari BPMS GTM. Kedua, kebaktian hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 dilaksanakan dalam jaringan melalui YouTube GTM Jemaat Taman Rea. Dimulai pukul 6.30 WITA. Penata ibadah adalah Majelis Jemaat Taman Rea Dapel 1. Rekaman bersama-sama pendeta dan tim musik gerejawi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 10 WITA. Ketiga, kebaktian rumah tangga dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Disiarkan secara live streaming pukul 19 WITA. Diharapkan semua warga jemaat dapat mengikuti tepat waktu dan atau melalui tayangan ulang di YouTube GTM Jemaat Taman Rea. 4. Kebaktian persekutuan anak dan remaja dilaksanakan setiap hari Minggu dan hari raya gerejawi melalui aplikasi YouTube GTM Jemaat Taman Rea dimulai pukul 8 WITA. Diharapkan kepada para orang tua dan keluarga untuk memotivasi anak-anak di rumah mengikuti pelayanan tersebut. Kebaktian PPGTM Jemaat Taman Rea dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 19 WITA. Disiarkan melalui aplikasi Zoom. Diharapkan dapat diikuti semua anggota PPGTM Jemaat Taman Rea. 6. Kebaktian PPR GTM Jemaat Taman Rea dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 19 WITA. Disiarkan secara live streaming melalui Facebook GTM Jemaat Taman Rea. 7. Semua bentuk persembahan berupa kolekte kebaktian, persembahan khusus kebaktian rumah tangga, persepuluhan, syukuran, diakonia, dan persembahan langsung lainnya dapat di-store melalui koordinator atau bendahara Dapel atau ketata usaha jemaat setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 7 sampai pukul 13 WITA. 8.
untuk membantu pelayanan diakonia tetap dan penyediaan dana tanggap bencana. BPMJ tetap membuka kesempatan kepada warga jemaat yang berkerenduan membagikan berkat Tuhan baik dan bentuk natura atau uang tunai melalui Bank BRI. Nomor rekening 3419 0102 2742 539 atas nama Gereja Toraja Mamasa. 9. Info duka. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga Ibu Marta Tandi atau Mama Rosa, saudara dari Nyonya Ratu B. Sanda, Dapel 5, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 di Lambarese. Pendeta, penatua, samas, badan-badan kelengkapan jemaat serta seluruh warga jemaat Taman Rea menyatakan turut berduka cita. Dengan iringan doa, semoga Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Sang Penghibur kiranya menguatkan seluruh rumpun keluarga dalam pengharapan iman. Demikian warga jemaat hari ini. Atas perhatian warga jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan pelengkap kidung jemaat 131 bait pertama, Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Ya amin. Majelis dan jemaat yang hadir pada ibadah minggu ini menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta dan seluruh teman-teman tim musik yang telah membantu dalam pelayanan pada minggu ini. Kita menyanyi dari PKJ 239 ayat 1, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersama.
Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari Minggu ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali.